NASA dekade 1980-an ditandai dengan diluncurkannya pesawat ulang-alik. Ini adalah footage asli tahun 1983. STS-8 Challenger NASA diunggah oleh International Astronautical Federation. Roketnya meluncur beneran. Setelah itu, disambung dengan gabungan komposit dan miniatur. Itu trik lama sejak 40 tahun lalu. Ini adalah adegan ketika pesawat meletakkan satelit India, InSat, di angkasa luar. Kelihatan sekali itu miniatur, dan ada kepala orang nongol di depan pesawat di angkasa luar. Keterlaluan nggak sih cerobohnya NASA? Dibayar pemerintah India buat pasang satelit, hasilnya cuma miniatur murahan. Kelihatan pula kepala teknisi yang sedang memalsukan adegan. Dekade 90-an diwarnai dengan proyek fiktif Hubble. Ini adalah satelit Hubble sedang memotret dirinya sendiri. Superman kali yang motret. Semua image hasil Hubble yang indah dan mengagumkan tentang alam semesta yang dipuja-puja umat manusia di dunia adalah CGI semua. Science fiction. Mau bukti? Anda tahu nggak kamera yang digunakan oleh Hubble itu apa? WFC-3. Tahu nggak image yang dihasilkan WFC-3 itu seperti apa? Hasil sebenarnya dari kamera WFC-3 itu adalah seperti ini. Cuma titik-titik hitam putih doang. Lagian, motret yang jaraknya jutaan tahun cahaya, nggak ada bedanya motret dari bumi atau 500 km di atas bumi. Image seperti itu mah bisa diambil dari bumi. Ini adalah artis yang bikin CGI Hubble, Louis Calzada. Hasil asli dari kamera Hubble ya cuma titik-titik atau grafik seperti itu. Lantas, dia terjemahkan dalam bentuk 3 dimensi. Masih hitam putih. Terus diedit deh sesuai fantasi sang artis. Jadinya galaksi berwarna berikut animasi yang memukau. Begitu caranya menipu awam sedunia dengan fantasi yang dipropagandakan sebagai fakta. Coba Anda lihat bintang dengan menggunakan teleskop. Planet dan bintang yang diciptakan oleh Tuhan untuk kita jauh lebih indah dari CGI NASA. Era 2000-an ditandai dengan diluncurkannya ISS. Di episode lalu, kita sudah bahas bahwa semua foto dan video ISS itu nggak mungkin di ketinggian 400 km. Jarak Jakarta-Semarang cuma 3,1% diameter bumi. Lengkungannya nggak bakal segitu. Ini adalah saintis corong NASA. Dia tahu persis, rakyat segitu gampangnya dibodohin. Back to Earth, how far away is the International Space Station? Oh, well that's easier. Show me with your finger, where would it be? I'm gonna say right about here. Right about there? Where I thought the moon would have been. The International Space Station orbits 1 centimeter above Earth's surface. Wow. we are not in space, people. You've been lied to. I'm just saying. We are not in space. You are 1 centimeter above the Earth's surface. Oh, that sucks. You barely see the curvature of the Earth. Dia tahu persis, rakyat segitu gampangnya dibodohin. Berarti, semua foto dan video yang ditayangkan ISS 24 jam tiap hari, bohong semua. Dan mereka sudah lakukan itu selama 25 tahun. Tetap aja rakyat pada nggak ngerti. Kita juga bisa bikin video seperti itu, bahkan tanpa CGI. Ini adalah BSS. Ini bukan CGI. Realistik kan? Coba kita balik kameranya. Ups. Saya juga mau bikin trik murahan kayak gini, bisa dapat duit triliunan. ISS adalah proyek kolaborasi 15 negara, mengoperasikan space station terbesar yang pernah ada. Itu namanya korupsi berjamaah. Saling keruk anggaran negara masing-masing.
Makanya semua kompak, semua bohong, semua tutup mulut, bahkan saling mendukung. Dan proyek ini sudah 25 tahun berjalan. Nggak ada yang mau berhenti, korupsi berjamaah. Ini adalah media Inggris, Guardian News, mempropagandakan China mendarat di bulan. Media Inggris bilang pendaratan bersejarah. Lihat dong pendaratannya. Anak SD juga tahu itu CGI. Terus dipuji lagi, berhasil mendarat di kawah bulan yang tertua dan terdalam. Kebangetan gak sih bohongnya? Mereka makin merajalela, makin melonjak karena rakyatnya diam saja. Wartawan kacung elit nulis, itu adalah pertama kali pesawat mendarat di bagian situ. Sambil kasih visual CGI bikinan anak SMP. Kebangetan. Lembaga antariksa China ini nggak ada otaknya dan nggak ada malunya nipu rakyat. Yang penting makan anggaran. India lebih parah dari China. Drama fantasi murahan banget. Countdown-nya aja seperti meteran pom bensin. Dan adegan pendaratannya, ya ampun, sampai segitunya. Pantesan NASA jadi pemimpin, karena negara-negara lain bodoh banget bikin animasinya. Masa pada percaya sih animasi kayak gitu? Dibilang nyata mendarat di bulan. Langsung artis figuran binaan Ram Punjabi, drama sorak-sorai, bahagia disuguhi kartun murahan. Jepang mempublikasikan bumi terbit di bulan. Bukti dari satelit Kaguya yang mengorbit di bulan. Saya nggak ngerti, masa orang-orang Jepang percaya sih animasi kayak gitu? Nggak salah nih. Kalau saya bikin Godzilla terbit di bulan, pada percaya nggak ya orang-orang Jepang? Segitu gampangnya bohongin rakyat. Kita bisnis beginian aja yuk. Kerjanya gampang, duitnya triliunan. Siapa yang nggak mau? Kita sudah rujak semuanya. Pedas. Dari mulai Sputnik, NASA, Apollo, Space Shuttle, Hubble, ISS, Rusia, China, India, Jepang. Coba perhatikan sejenak foto-foto itu. CGI semua. Semua bisnis angkasa luar sejak 1957 adalah hoax, korupsi berjamaah. Lantas, kalau satelit itu nggak ada, bagaimana kita bisa nikmati internet, GPS, navigasi live di layar HP Anda? Dan foto-foto satelit yang jelas-jelas nyata. Begini faktanya. Kita akan bahas bagaimana sebenarnya internet berjalan tanpa satelit. Faktanya, internet terkoneksi melalui 5 cara. Pertama, fiber optics. Ini yang paling handal, tapi jarang ada. Ketersediaannya masih sangat terbatas. Kedua, internet kabel. Kualitas sedikit di bawah fiber, tapi paling banyak tersedia. Yang utama itu kabel, bukan satelit. Buktinya, kabel bawah Laut Merah putus, jaringan internet Asia yang segitu gedenya, Eropa yang juga segitu gedenya, dan Timur Tengah langsung terganggu. Gunakan akal sehat Anda. Kalau ngandelin satelit, kenapa harus terganggu jika kabel laut putus digigit ikan hiu? Ketiga, 5G, wireless tanpa kabel. Keempat, fixed wireless. Ini yang umum dan sering terganggu di gedung-gedung atau pohon-pohon yang tinggi. Kelima, DSL. Populer digunakan di daerah-daerah terpencil yang belum ada jaringan kabel. Kebanyakan orang mengira bahwa pesawat handphonenya terhubung langsung dengan satelit yang jaraknya 400 km dari bumi. Halu kelas dewa. Padahal, faktanya, handphone Anda terhubung dengan menara-menara BTS. Dan kebanyakan orang mengira bahwa parabola-parabola yang canggih itu adalah receiver satelit. Padahal itu adalah receiver E-Lorraine yang sudah kita bahas di episode lalu. Silakan Anda buktikan sendiri di situs History of Geo and Space Sciences. Di situ juga dijelaskan secara gamblang bahwa sinyal mantul sendiri di ionosfer tanpa satelit. Teknologi troposcatter alias White Alice yang diadopsi oleh E-Lorraine. Ini adalah fakta yang tak diajarkan di sekolah dan tak pernah diberitakan di media, supaya uang Anda bisa terus dikuras habis untuk bayar biaya satelit internet fiktif.
Kita semua pasti pernah menggunakan Google Maps. My Location berupa titik warna biru. Bisa minta petunjuk arah jalan, bahkan bisa tahu jalan mana yang macet dan mana yang enggak. Maka, kebanyakan orang berpikir bahwa HP-nya terhubung langsung dengan satelit. Bak malaikat di angkasa raya yang kasih petunjuk pada umat manusia 400 km di atas bumi. Itu adalah halu kelas dewa. Masa HP terhubung dengan satelit CGI? Mari kita dengarkan penjelasan resmi di kanal resmi Google. Video ini ditayangkan 17 tahun yang lalu. Sampai sekarang juga masih ada. Google Maps for mobile has solved this problem with a new beta feature called My Location. Instead of you telling Google your location, Google displays your location on the map with a click of a button, and it doesn't require GPS. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS. Dengar sendiri kan penjelasan Mbah Google? Google Maps dan My Location nggak pakai GPS ataupun satelit, tapi pakai menara-menara telco. Google-nya sih nggak bohong. Orang-orang aja yang pada halu, berimajinasi, dan berfantasi sendiri. Begitu juga dengan tayangan live kendaraan macet. Karena HP Anda, tanpa disadari, terus-menerus kasih sinyal ke Google. Waktu install, Anda pencet yes, setuju untuk kirim data setiap saat. Data-data para pengguna Google itulah yang dikalkulasi secara real time. Ada berapa kendaraan di jalan tersebut, kecepatannya berapa, macet apa enggak. Kalau macet, Google kasih warna merah. Bukan karena petunjuk malaikat CGI 400 km dari bumi. Saya nggak habis pikir sama orang-orang yang bangga dengan GPS. GPS itu milik pemerintah Amerika. Pasti dirahasiakan isi jeroannya. Kalau Anda militer atau polisi, perang pakai pesawat tempur menggunakan GPS, ketahuan dong posisi Anda sama musuh. Udah dibom duluan pesawat Anda. Makanya Rusia nggak mau pakai GPS. Mereka bikin sistem sendiri, GLONASS. Orang sama-sama tahu satelit itu hoax. Pada episode lalu, kita sudah bahas bagian dari Yayasan Resmi Keamanan GPS, bahwa kalau satelit yang mahal itu terganggu oleh atmosfer, maka gunakan e-LORAN yang murah. Kan lucu. Artinya e-LORAN mampu lakukan apa yang nggak bisa dilakukan oleh GPS. Terus buat apa ada satelit GPS yang mahal? Ini ada kajian dari IFATCA, Federasi Internasional Asosiasi Air Traffic Controllers, yang ngatur semua pesawat terbang di dunia. Mereka bilang, e-LORAN dari dulu sudah mengcover 70% permukaan bumi. Dan, persis seperti analisis kita tadi, mereka juga mempertanyakan, ngapain gunakan satelit GPS yang mahal? Karena dirahasiakan pemerintah dan militer Amerika, kita nggak pernah tahu isi jeroan GPS itu sebenarnya apa. Tapi, menurut kajian IFATCA, e-LORAN sinyalnya 5 juta kali lebih kuat dari GPS. Saya ulangi, 5 juta kali lebih kuat dari GPS. Dan e-LORAN itu daya cakup serta kehandalannya 99,999%. Artinya, bodoh sekali orang masih mau beli satelit GPS yang mahal. Kalau Anda buka Google Maps dari ketinggian di mana Pulau Jawa terlihat, Anda terus zoom dan zoom hingga petanya sangat detail seperti kantor presiden ini, Anda akan mengira bahwa itu adalah hasil zoom kamera satelit. Coba buktikan, kamera apa sih yang dari jarak 400 km bisa zooming sampai detail seperti itu? Nggak ada. Silakan Anda buktikan. Kamera yang katanya dipakai oleh satelit itu, resolusinya cuma 100 sampai 121 megapiksel. Sedangkan kamera terkuat di dunia, resolusinya 3200 megapiksel. Itu pun bukan di satelit, tapi di observatorium. Kenapa? Karena 3200 megapiksel itu kameranya segede mobil, beratnya 3 ton, seberat truk kecil, nggak akan bisa dibawa satelit. Coba Anda dengar, kamera 3200 megapiksel itu yang bahkan nggak kuat dibawa oleh satelit, hasilnya seperti apa? But the real wow factor is the camera's resolution. At 3200 megapixels, the LSST camera can spot a golf ball 15 miles away. Buset deh, kamera sebesar mobil, seberat truk kecil yang nggak bisa dibawa oleh satelit, resolusi 3200 megapiksel,
Hasilnya pun cuma bisa motret bola golf sejauh 24 km. Ini adalah bukti nyata hasil jepretan kamera LSST 3200 megapiksel itu. Dia sengaja lagi motret gambar firmament, samawat, langit yang melindungi bumi. Coba kita zoom, perhatikan bintangnya. Ya ampun, motret gambar sedekat itu aja ngeblur, bos. Artinya, halu kalau berpikir satelit bisa motret dari jarak 400 km. 3200 megapiksel aja hasilnya kayak gitu, apalagi cuma 100-121 megapiksel. Kamera biasa juga segitu megapikselnya. Bahkan, HP merek Redmi nyampe 200 megapiksel. Bisa motret zoom dari 400 km, halu kelas dewa. Google sendiri ngaku bahwa Google Maps adalah komposit, yaitu kombinasi dari beberapa layer image yang kemudian digabung jadi seperti satu tayangan. Moda yang digunakan sebenarnya 3, aerial mapping pesawat, drone, dan mobil-mobil Google. Aerial survey dengan pesawat adalah teknik lama. Ini ada video dokumenter tahun 60-an. Dari dulu orang bikin peta ya seperti itu. Motret dari pesawat, hasilnya ribuan foto, kemudian dibuat jadi komposit. Zaman now, udah nggak pakai foto analog negatif seperti itu. Komposit pakai komputer. Buat motret seperti ini, ketinggian pesawat cuma 1,2 km. Setelah itu, digabung dengan aerial mapping menggunakan drone. Nah, ini satelit yang sesungguhnya. Ketinggiannya cuma 100 meter, makanya hasilnya detail. Coba lihat, Google yang tayangin Bumi Live 24 jam itu, punya satelit nggak? Enggak. Sebaliknya, Google beli perusahaan drone nggak? Iya, gunakan akal sehat Anda. Murah kok bikin map kayak Google, komposit pesawat dan drone, bukan satelit dari jarak 400 km. Itu adalah hoax. Perkembangan terakhir, koruptor berjamaah angkasa luar ini mulai tidak kompak. Tadinya dimonopoli oleh NASA. Lama-lama, para koruptor NASA makin serakah. Anggaran makin mahal, inovasinya nggak ada. Biasalah, birokrat sains. Hubble udah 35 tahun, dan ISS sudah 25 tahun. Terus berjalan sampai sekarang. Cuma daur ulang, repetisi jurus yang itu-itu juga. Maka timbullah kompetitor, koruptor-koruptor muda dengan ide-ide yang segar. Elon Musk dan SpaceX. Gaya SPG swasta, gimmick lebih menarik, dan harga lebih murah. Kenapa bisa begitu? Karena NASA peluncuran roketnya beneran, mahal. Nah, Elon Musk ini, roketnya pun CGI. Jelas lebih murah. Alasan, roketnya bisa dipakai lagi. Bahkan bisa ditangkap pakai sumpit, seperti Jackie Chan. Ya jelas bisa orang CGI. Begitu juga roket mendarat vertikal di laut. Penggemar CGI amatir juga bisa bikin kayak gitu. Ini ada bocoran video internal SpaceX. Dibuat oleh tim marketing SpaceX, yaitu Oculus Media. Logonya aja pakai mata Dajjal Illuminati. Video ini seharusnya buat internal mereka. Ada tulisannya, bukan untuk disiarkan. Tapi bocor. Tahun 2017, mereka bikin konsep CGI dan komposit yang akan mereka gunakan untuk nipu rakyat. Roketnya pun CGI, jelas lebih murah dari NASA. Ini adalah bocoran video yang sangat langka. Penggunaan CGI untuk internal public relations mereka. Maka kiblat pun berpindah dari NASA ke SpaceX. Anggaran lebih murah, fantasi lebih inovatif. Mobil di angkasa luar lah, halu bawa 1 juta orang ke Mars lah. Padahal 70% bumi adalah laut yang belum ditempati orang. Bahkan daratannya pun segede Antartika belum dijamah manusia. Tapi rakyat terus diajak mimpi ke Mars. SpaceX juga jual satelit fiktif Starlink. Udah jelas-jelas internet pakai kabel laut. Masih aja dia nipu, seolah-olah dari satelit generasi baru. Coba lihat video resmi satelit Starlink. Ya ampun, itu kan miniatur. Komposit dengan background bumi CGI. Lihat lengkungan buminya segitu. Nggak mungkin dari ketinggian 500 km. Orbits 1 centimeter above Earth's surface. You are 1 centimeter above the Earth's surface. Oh, that sucks. You barely see the curvature of the Earth. Satu ini bohong, dampaknya kredibilitas runtuh. Nggak bisa dipercaya lagi. Bodoh sekali jika mau bayar 1 triliun rupiah lebih ke perusahaan yang udah jelas-jelas hoax. NASA jelas nggak senang, anggarannya dipotong hampir separuh. Begitu Elon makin populer, Jeff Bezos Amazon ikut-ikutan.
Elon dan kawan-kawan kelihatan nggak senang. NASA juga makin nggak senang. Keserakahan yang berbuah ketidakkompakan ini adalah momentum bagi rakyat untuk membongkar kebusukan mereka. Kesimpulannya, kita sudah puluhan tahun dibohongi oleh para pembuat satelit hoax. Yang beli adalah pemerintah dan perusahaan-perusahaan telco. Ada 19 satelit di Indonesia. Total nilainya kurang lebih 274 triliun. Belum biaya operasionalnya. Itulah yang ditanggung oleh rakyat Indonesia. Coba lihat peluncuran satelit Palapa B1 tahun 1983. Roketnya beneran, makanya mahal. Begitu sampai di atas, tahun 83, kamera pindah ke studio miniatur. Masa sih pada percaya boneka miniatur kayak gini dikira asli di angkasa luar? Masih mending sih, nggak kelihatan kepala orang di belakang miniatur, seperti peluncuran satelit India di tahun yang sama. Pasca 1990-an, udah pakai CGI. Kita bandingkan peluncuran satelit BRISAT tahun 2016 di kiri dengan satelit Telkom 3S 2017 di kanan. Buset deh, CGI-nya identik banget. Udah nipu satelitnya CGI, harganya murah banget, masih juga daur ulang. Dua order, BRISAT 2016 dan Telkom 3S 2017. CGI-nya itu juga, cuma ganti logonya doang. Mari dengarkan komentar live satelit BRISAT. Anyway, there you see it. The Silda sliding away now, and it has been separated, and for the first time, BRISAT is exposed to space. And very soon we'll see sunshine for the first time. Let's hear the announcement coming up in a moment. Séparation du satellite BRISAT. Hey, right on time. And now the celebration can begin. Biaya telco Anda mahal karena Anda harus nanggung beban biaya satelit hoax, total ratusan triliun. Apakah Anda cuma berdiam diri saja, atau berjuang melawan kebohongan dan pemiskinan global? Saya membuat tayangan video ini sampai 40 menit lebih, ditambah hampir 30 menit di episode 45A dan B, dengan sungguh-sungguh dan pengorbanan agar dapat menyuguhkan bukti-bukti terbaik yang bisa digunakan sekiranya rakyat mau ajukan gugatan class action ke pengadilan. Perusahaan-perusahaan lokal pembeli satelit bukan penipu, tapi ditipu oleh elit dunia. Perusahaan-perusahaan lokal keluar duit buat beli satelit, sebenarnya korban juga. Tapi biayanya dibebankan pada Anda, kita semua, rakyat Indonesia. Saya harap suatu saat rakyat dapat mengajukan gugatan class action. Bukan minta duit sama pengusaha pemilik satelit, tapi agar membebaskan rakyat dari biaya satelit hoax yang mahal itu. You can't handle the truth. Apa yang saya sampaikan di channel ini bukan sekedar cerita elit global di luar negeri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi terkini tanah air. Anda nggak akan paham berbagai krisis di Indonesia kalau nggak paham akar masalahnya. Semua itu adalah permasalahan global, bukan sekedar lokal. Soal rupiah digital yang kita bahas di episode 43 sudah dikerjakan oleh Presiden Trump. Dia melarang dolar digital yang di sini diagung-agungkan oleh BI. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. Soal makan serangga bahkan terkonfirmasi dengan kunjungan Bill Gates. Bangsa yang bodoh itu adalah bangsa yang bangga dikasih hibah asing. Dikiranya malaikat, padahal sudah pasti ada maunya. Uji coba vaksin. Kebodohan seperti inilah yang bikin kita dijajah 350 tahun oleh negara kecil. Dikasih permen dikit, langsung menjilat dan memuja setinggi langit. Padahal Bill Gates minta Indonesia jadi kelinci percobaan vaksin TBC, karena Menkes Amerika, Robert F. Kennedy Jr. atau RFK, melarang uji coba vaksin sembarangan di Amerika. Menkes RFK mewajibkan proses persetujuan vaksin yang ketat sebelum diterapkan pada manusia. Antara lain, vaksin baru harus mengikuti tes placebo dulu. Ini akan menelanjangi bisnis vaksin dan farmasi pada umumnya. Sebab, seperti yang diajarkan di Harvard Medical School, efek placebo adalah kekuatan pikiran dan keimanan Anda yang dapat menyembuhkan penyakit tanpa obat farmasi.
Tadinya saya mau buat episode tersendiri, bagaimana sikap seorang Menkes yang bukan kacung elit. Berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak mau jadi kacungnya bangsa lain. Menkes RFK tak akan menjual tanah air, menjual nyawa rakyat untuk menyenangkan elit global. RFK bukan mantan bankir yang biasa menjilat pemilik dana supaya duitnya masuk. Menkes RFK adalah patriot pembela kesehatan dan keselamatan rakyat. Tapi kalau saya tayangkan di YouTube, nanti channel kita di-brandel lagi. Saya nggak punya dan nggak suka medsos. Kalau ada pemirsa yang mau tayangkan di TikTok, IG, FB, dan lain-lain, silakan tulis di kolom komen dan akan saya buatkan. Viva Republik Indonesia. Salam People Power. He took me back to Atlanta. Oh, but my heart is in Havana. There's something about his manners. Havana.